Oke, selamat siang. Namaku Johan Christian Site, mahasiswa teknik mesin dari UNP, juga salah satu mahasiswa yang diajar oleh Bu Prima pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin juga sambil mengerjakan soal UTS yang diberikan oleh Bu Prima, yang dimana soal tersebut juga bakal ngejelasin tentang populasi dan sampel. Juga di soal tersebut ada juga tentang diagram dahan daun, kemudian tabel sebaran frekuensi. Juga pada soal itu juga membahas tentang mean, median, modus, standar deviasi, dan juga kuartil 1, 2, 3. Dan yang terakhir itu juga dari soal tersebut bakal ngebahas tentang diagram kotak garis. Jadi untuk agar kita lebih paham lagi, simak aja video berikut. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di sini kita ada sebuah soal diberikan hasil ujian 40 orang mahasiswa kelas statistika jurusan teknik mesin angkatan 2022. Dapat kita lihat di layar. Nah, seperti inilah gambaran nilai dari mahasiswa kelas statistika jurusan mesin angkatan 22. Ya, cukup bagus sih. Nah, untuk pengerjaan dari soal ini, yang pertama itu kita harus mencari nilai maksimumnya atau nilai max-nya. Untuk nilai max-nya sudah kita dapat, yaitu 90, atau nilai tertingginya dari semua data-data ini. Kemudian nilai minimumnya atau min itu nilai terkecil atau terendah, sudah kita dapat juga, yaitu 30. Nah, kemudian itu langkah selanjutnya kita mencari range-nya atau jangkauan. Untuk nilai range ini, nilai maksimum dikurang nilai minimumnya, kita dapat 60. Kemudian kita mencari kelas. Untuk rumus mencari kelas ini 1 ditambah 3,33 dikali log dari total hasil ujian. Karena total dari hasil ujiannya itu ada 40 orang, jadi lognya log 40. Nah, kemudian hasilnya itu kita dapat 6,334, kemudian kita bulatkan menjadi 7. Untuk selanjutnya kita mencari nilai interval. Untuk mendapatkan nilai interval itu range dibagi kelas. Karena range-nya tadi 60, kemudian dibagi 7, maka hasilnya 8,571, kemudian dibulatkan menjadi 9. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mengerjakan diagram dahan daun. Untuk pengerjaannya cukup simpel. Yang pertama itu nilai dari yang terendah sampai tertinggi kita urutkan. Seperti ini bentuknya. Kita urutkan 30, 40, 50, 60 sampai seterusnya. Nah, kemudian itu kita masukkan data-datanya seperti ini. Data awalnya itu atau nilai awalnya itu 60, kita tulis ini 0, kemudian 70 kita masukkan di sini, kemudian itu 90 kita masukkan ke sini, sampai selanjutnya hingga akhirnya ke 70 yang terakhir ini. Nah, jika ini ditotalkan itu berjumlah 40. Nah, untuk selanjutnya pengerjaan tabel sebaran frekuensi. Untuk pengerjaannya ini kita pertama-tama itu mencari interval. Karena kita dapatkan intervalnya tadi itu 9, maka kelipatan dari interval ini kita sesuaikan juga, yaitu 9. Seperti ini contohnya, 30. Kita hitung 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Itu ada sebanyak 8 angka. Kemudian kita ulang lagi ke bawahnya, 39 sampai 47. Seterusnya sampai ke data tertinggi kita. Karena data tertinggi kita 90, jadi kita buat sampai 90. Karena di sini dapatnya 92, jadi dapatnya 92. Oke, untuk frekuensi itu kita dapat dari sini, dari diagram dahan daunnya. Kita masukkan data-datanya. Untuk nilai 30 itu kita dapat satu buah atau satu orang, kemudian 40 ada 3 orang, dan 50 ada 4 orang, 60 ada sebanyak 10 orang, hingga nilai 90 sebanyak 4 orang. Nah,
selanjutnya frekuensi ini kita sum atau kita jumlahkan. Nah, kalau ini dijumlahkan itu sebanyak 40. Kemudian kita mencari frekuensi kumulatif. Gimana sih caranya mencari frekuensi kumulatif itu? Nah, seperti ini caranya. Kita masukkan angka pertama atau dari frekuensinya, yaitu 1. Kemudian 1 dijumlahkan dengan 3, hasilnya 4. 4 dijumlahkan dengan 4, 8. 8 dijumlahkan dengan 10, hasilnya 18. Begitu selanjutnya, hingga mendapatkan ini dia, hasil dari frekuensi kumulatif. Nah, selanjutnya itu untuk mencari nilai persentase. Untuk mencari nilai persentase itu cukup mudah. Untuk rumusnya itu persentase ini frekuensi dibagi jumlah total, yaitu 40. Kemudian dikali 100. Seperti ini contohnya. Ini kan kita frekuensinya yang pertama itu ada 1. 1 dibagi 40 hasilnya 0,25. Kemudian dikali 100 hasilnya 2,5. Begitu selanjutnya hingga data terakhir. Nah, dan jika persentase ini kita jumlahkan itu hasilnya 100. Karena ya 100% maksudnya. Nah, untuk selanjutnya itu kita mencari nilai min. Untuk nilai minnya itu atau nilai rata-ratanya. Yang pertama itu karena kita sesuaikan juga dengan frekuensinya. Yang pertama 30 dikali 1, 40 dikali 3, 50 dikali 4 disesuaikan dengan ini, hingga ke yang terakhir, data yang terakhir 90 dikali 4. Kemudian itu dibagi dengan jumlah mahasiswanya. Maaf, ini angkanya malah di sini sebelah sini. Kemudian dibagi 40. Nah, kita dapat hasilnya yaitu 2630 dibagi 40, maka hasilnya 65,75. Nah, kemudian kita mencari nilai median. Untuk mencari nilai median yaitu N/2. N itu jumlah total nilainya yaitu 40 dibagi 2, dapatnya 20. Kemudian dari mana sih dapatnya 65,5 ini? Untuk mendapatkan itu nilai median ini atau 20 ini kita cari frekuensi kumulatif yang mendekatinya. Karena tidak boleh kurang dari 20, yaitu kita dapat ini 30. Kemudian data 30 ini kita cari intervalnya yang paling rendah. Yang pertama itu 66. Kemudian 66 ini dikurang 0,5, maka dapat 65,5 jika ada teman-teman yang bertanya. Kemudian yaitu 40 untuk total kita, kemudian per 2 dikurang 18. Nah, untuk dari mana sih nilai 18 ini kalau ada yang ingin bertanya? Nah, untuk 18 ini itu dari sini dia. Di atas angka yang kita pakai ini, yang kita sesuaikan dengan nilai median kita ini. Karena kita pakai dapatnya 30 tadi, jadi kita pakai yang 18 ini. Karena memang seperti itu rumusnya, di atas dari nilai yang kita pakai. Kemudian itu dikali 9. 9 itu dari mana? 9 itu dari interval kita. Kemudian kita kerjakan 40 per 2 dikurang 18 itu hasilnya 2. 2 dikali 9 hasilnya 18. 18 dibagi 12. Nah, untuk 12 ini, nah, untuk nilai 12 ini kita dapat dari sini, dari frekuensinya. Kita sesuaikan dengan ini, kita 30, kita urutkan saja. Nih, 12 nih. Kemudian dibagi 12, maka hasilnya 65,5 ditambah 18 dibagi 12 itu hasilnya seperti ini, 65,5 ditambah 1,5 maka hasilnya 67. Kemudian kita selanjutnya itu modus. Untuk nilai modus yaitu nilai yang sesuai dengan tadi tuh 65,5 tadi per 2. Kalau untuk angka 2 ini dapat dari rumus, kemudian ini juga 2 ini dapat rumus. 9 ini interval kita, ini juga intervalnya. Kemudian dikerjakan yaitu 2 dikali 9, 18 2 ditambah 9 itu 11, jadi 18 dibagi 11 maka hasilnya 2,25.
kemudian dijumlahkan dengan 65,5, maka hasilnya 67,75. Seperti itu untuk mencari nilai modus. Nilai modus ini nilai yang sering muncul, sama seperti ya seperti itu. Kemudian standar deviasi. Untuk mencari nilai standar deviasi itu kita harus memenuhi untuk tabel-tabel ini. Itu interval, frekuensi, xi, f dikali frekuensi dikali ini, kemudian dari ini ya. Untuk intervalnya itu kita masukkan aja data seperti ini, data di awal kita ini. Kemudian untuk frekuensinya juga sama. Nah, untuk ini data tabel yang ketiga ini, interval ini dibagi 2, kita jumlahkan lalu dibagi 2. Contohnya seperti ini, 30 ditambah 38 itu kan hasilnya 68, kemudian dibagi 2, maka hasilnya menjadi 34. Seperti itu selanjutnya hingga ke data yang terakhir. Kemudian untuk ini tabel yang keempat ini, itu hasil dari data ketiga dikali dengan frekuensi. Seperti ini, 34 dikali 1 sama dengan 34, kemudian 43 dikali 3 hasilnya 129. Begitu selanjutnya hingga kita dapat, kemudian kita jumlahkan atau kita sum dari keseluruhan data ini. Untuk totalnya itu 2647. Nah, kemudian untuk pengerjaannya ke tabel ke-5 ini kita memerlukan rumus juga. Yang pertama itu kita dapat ini tadi 2647, kita ingat datanya. Seperti ini rumusnya. Ini sigma n i fi x1 per n. Seperti ini kita dapat tadi nilainya tadi 2647 dibagi n. N itu adalah total dari sini keseluruhan mahasiswa. Maka hasilnya 66,175. Nah, untuk nilai 66,175 ini dikalikan dengan dikurang ke angka ini, ke tabel ketiga ini. Jadi 66,175 dikurang 34, 66,175 dikurang 43, hasilnya segini. Seperti itu selanjutnya sampai ke bawah. Nah, untuk selanjutnya tabel ke-6. Untuk tabel ke-6 itu rumusnya itu seperti ini. Ini data tabel yang keempat ini kita pangkatkan atau kita kuadratkan. Jadi 32,175 jika dikuadratkan itu, jika min dikali min itu, maka itu hasilnya menjadi positif. Jadi maka ini hasilnya 1035,23. Selanjutnya min 23,175 dipangkatkan hasilnya 537,08 sampai seterusnya. Nah, untuk nilai ini yang terakhir, tabel terakhir ini, untuk nilai tabel terakhir. Nah, untuk tabel terakhir itu atau tabel ke-7 ini, yaitu tabel ke-6 tadi dikali dengan frekuensi. Jadi 1 dikali 1035,23, maka hasilnya sama seperti selanjutnya, begitu terusnya hingga kemudian kita totalkan dari nilai tabel ke-7 itu hasilnya 6779,55. Nah, seperti ini kita sudah dapat datanya. Kemudian total dari tadi kita bagikan 40. Total dari mahasiswanya tadi. Maka hasilnya itu 169,48. Kemudian kita pangkatkan, karena ini tadi ada kuadrat, maka untuk menghilangkannya itu kita akarkan. Nah, akar dari 169,48 hasilnya 13,01. Selanjutnya kita masuk ke kuartil. Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk rumusnya itu kuartil 1 itu 1/4, kemudian kuartil 2 itu hasil rumusnya 1/2 atau 2/4, dan yang terakhir itu rumusnya 3/4. Kita kerjakan dulu yang pertama. Yang pertama itu kita mencari Q1-nya. Q1-nya 1/4 dibagi N. N-nya itu dapatnya 40. Jika 1/4 dibagi 40, maka hasilnya 10. Kemudian kita masukkan data-datanya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai 56,5 itu kita masukkan seperti ini. Ini kita punya data 10 nih. Kita cari di tabel
sebaran frekuensi. Nah, yang mana yang mendekati angka 10 tadi? Di sini kita dapat di sini di angka 18 yaitu 57. 57-nya dikurangi 0,5. Maka dapat di sini 56,5. Seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi rumusnya 1/4 dikali 40 per dikurang 8. Untuk 8-nya itu dari sini seperti rumusnya sama seperti rumus yang tadi, di atas dari nilai yang kita gunakan. Ini karena kita gunakan tadi 18, yang di atasnya itu ada 8. Ya. Mana tuh di sini? Kemudian itu P-nya itu nilainya 9 atau intervalnya, kemudian per ini FQ-nya itu 10. Kita cari ini. Atau frekuensinya 10. Kemudian kita kerjakan, maka hasilnya itu seperti ini. 56,5 ditambah 1/8 1,8, maka hasilnya 58,3. Sama juga seperti kuartil 2. Kuartil 2 itu hanya membedakannya aja penggunaan rumusnya. Kalau kuartil 1 tadi menggunakan 1/4, di sini dia menggunakan 2/4. Kemudian kita mencari untuk Q2 nya yaitu dapat 20. Kemudian kita cari nilai yang dapat samanya itu 66. Kemudian dikurangi 0,5, maka hasilnya 65,5. Kemudian ditambah 2/4 dikali 40 dikurang 18 per 12, maka hasilnya seperti ini. Kita dapat hasilnya 67. Sama seperti juga di kuartil 3. Kuartil 3 itu menggunakan rumus 3/4 dikali 40, hasilnya 30. Kemudian 65,5 dikali 3/4 nih 30 hasilnya. Karena di sini juga hasilnya frekuensi kumulatif 30, jadi kita gunakan ini 65,5 ya. Maaf. Kemudian kita masukkan rumus 30 dikurang 18 per 12 dikali 9. Maka hasilnya seperti ini. 12 per 12 itu hasilnya 1 dikali 9, maka hasilnya 9. Kemudian 65,5 ditambah 9 hasilnya 74,5. Dan untuk bagian terakhir yaitu diagram kotak garis. Untuk diagram kotak garis ini kita memasukkan nilai dari si kuartil ini, kuartil tadi. Kita buat dulu garis seperti ini. Seperti ini dapat dilihat oleh teman-teman. Kemudian itu kita membuat garis pertama, jangan sampai bersentuhan dengan ini nilai ini. Kemudian kita buat yang ini kan kita dapat kuartil satunya itu 58,3, hampir mendekati dengan 60, tapi namun tidak melewati. Seperti ini dapat kita lihat, dapat kita zoom, tidak melewati dari 60. Kemudian kuartil 2 nya kita dapat 67, sini hampir mendekati angka 70. Kemudian kuartil 3 nya 74,5 seperti ini, hampir mendekati 75. Jadi kemudian kita hubungkan. Ini harusnya sebenarnya di sini sedikit diarsir sebenarnya. Kemudian kita tarik garis tengahnya, kita mencari nilai, ya kita sambungkan ke situ. Nah, selesai sudah. Jadi seperti itulah penjelasan dari saya mengenai ujian UTS Statistika dan Probabilitas dengan dosen pengampu Bu Primawati. Oke, sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Aku Johan dan see you. Terima kasih sudah menonton.